Tolong untuk bersama bisa menganggarkan untuk buku agenda setoran hafalan siswa terkait tahfidz dan pembiasaan sholat subuh dan sholat maghrib berjamaah. Ini penting karena ini salah satu program Kota Metro. Dan yang kedua, ini mengajarkan terkait dengan literasi, gitu ya. Anggarkan untuk buku agenda, tidak mahal Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan satu buku agenda itu cuma harganya Rp3.000 per siswa. Itu, silahkan dianggarkan itu. Itu untuk kebutuhan siswa, untuk memudahkan agar kita nanti semuanya bisa sama bentuk format laporannya satu Kota Metro. Bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kita akan coba langsung masuk membahas tentang Permendikbud nomor 2 tahun 2022. Isinya adalah terkait dengan Jukdisbos tahun 2022. Sudah megang semua Bapak Ibu? Sekali lagi saya hanya akan menyampaikan poin-poin penting saja untuk nanti bisa dikupas lagi di rumah. Karena waktunya terbatas, saya hanya pengantar saja. Namun yang saya perlu tekankan adalah bahwa dana BOS yang diamanahkan di sekolah benar-benar diperuntukkan untuk pengelolaan sekolah. Jangan coba-coba bermain untuk menggunakan atau mungkin mengotak-atik dana BOS yang ada. Karena tahun 2022 ini untuk pengelolaan dana BOS itu sudah wajib harus pakai aplikasi Arkas, dan Arkas itu sudah terintegrasi dari sistem Dapodik seperti itu. Dan penganggarannya untuk tahun 2022 ini harus sudah aplikasi Arkas. Kenapa Pak Kadis tadi bilang baru pelaporannya, Arkasnya belum? Karena Pak Kadis belum merasa menandatangani hasil Arkas online. Betul atau sudah ada yang minta tanda tangan? Belum ada. Batas waktunya adalah di bulan Juli tahun 2022. Tanggalnya tidak disebutkan. Bulan Juli. Artinya kami harapkan kawan-kawan semua, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan operator Arkas, diusahakan di akhir Juni ini semua Arkas sudah jadi. Semua Arkas sudah jadi dan sudah ditandatangani, diketahui oleh Dinas Pendidikan. Juli tahun 2022. Artinya kita usahakan sudah beres di bulan Juni. Di akhir Juni kita sudah beres begitu. Bulan 6 gitu loh. Iya, bulan 6. Supaya bulan pendengaran belakang. Iya, terima kasih. Kalau terakhir itu bulan Juli, karena ini masih bulan Mei, usahakan waktu 1 bulan, di bulan 6 ini semua sudah beres. Bisa dipahami? Iya. Gitu. Karena ada tuntutan ketika kita mau masuk tahun ajaran yang baru, diminta oleh Dinas Pendidikan dokumen kurikulum itu harus sudah ditandatangani oleh dinas sebelum tahun ajaran baru masuk. Artinya kurikulum itu sudah harus selesai ketika kita masuk tahun ajaran baru, bukan lagi baru membuat.
Kalau tahun-tahun sebelumnya masuk kita tahun ajaran baru bupak buat kurikulum, betul? Bahkan lewat sampai Agustus, lewat sampai September belum ditandatangani. Nah, ini untuk evaluasi kita bersama. Karena sesuatu yang positif, maka persiapkan kurikulum dari sekarang. Salah satu persiapan kurikulum adalah ngikut kepada Arkas nantinya. Kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dituangkan untuk penganggaran tahun depan atau yang berjalan ini. Nah, itu sudah tertuangkan include ke dalam kegiatan apa yang mau kita lakukan di tahun ajaran baru sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Saya senang membaca grup sebelah dari kawan-kawan kepala sekolah, mohon maaf yang SD, sudah mulai muncul. Saya mau sekolah saya misalnya menjadi sekolah yang bisa keluar bibit nanti bibit calon artis misalnya, punya identitas. Saya mau SD saya menjadi sekolah yang unggul di kepramukaannya, sudah memunculkan identitas. Artinya yang diharapkan adalah setiap satuan pendidikan punya identitas masing-masing yang tidak dimiliki oleh sekolah yang lain. Munculkan itu sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh sekolah. Saya sudah senang itu membaca, itu luar biasa. Rumuskan bersama warga sekolah apa goal kita 4 tahun mendatang paling tidak. Karena RKJM dibuat 4 tahun. Tuangkan dalam Renstra, rencana strategis yang kemudian bisa dicapai setiap tahunnya. Jadi jelas. Itu Bapak Ibu yang di bawah. Baik, masuk sekarang ke Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022. Bisa dipegang Bapak Ibu bukunya. Baik. Yang pertama, poin penting yang ingin saya sampaikan, satu, di halaman 19, tolong jadi catatan, buka halaman 19. Sudah Bapak Ibu? Di situ ada pasal 26. Ada? Bapak Ibu tolong fahami, terutama kawan-kawan kepala sekolah yang baru kemarin. Ya, karena ini sebenarnya sudah kami bahas sebelumnya gitu. Pasal 26 tentang komponen penggunaan dana BOS reguler. Itu poinnya ada 12 komponen. Namun ada 2 komponen yang tidak boleh kita isi karena bukan ruang untuk kita, yaitu pada poin J dan K. Ya, J dan K. Karena itu untuk SMK. Ya, untuk SMK, bukan ranah untuk kita. Sudah pelajari itu. Dan saya tekankan kepada kawan-kawan, dari 12 komponen atau 10 komponen yang bisa kita isi, kebanyakan sebelum-sebelumnya ada 1 komponen yang sangat miskin penganggarannya. Dan untuk tahun ini include dengan kurikulum Merdeka tuntutannya, yaitu pada yang F, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Ini masih miskin sekali, ya. Bahkan kadang ada yang 0, nggak menganggarkan, ya. Nah, ini perlu perhatian.
silahkan dikomunikasikan dengan warga sekolahnya program-program apa yang memang ingin dituangkan terkait dengan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Baik nanti ikut dengan kegiatan KKG, informasi KKG sudah kita bentuk kepengurusannya, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Tinggal kami tuntut pengurus KKG, baik kota maupun kecamatan, saya minta ide-ide kreatif, ide-ide cemerlangnya, apa yang mau dituangkan untuk pengembangan KKG ke depan. Nanti kita rumuskan bersama. Cukup? Baik, untuk selanjutnya silahkan buka halaman 26 pada pasal 35 dan 36. Halaman 25, mohon maaf, pasal 35 dan 36. Ini membahas tentang pelaporan penggunaan atau realisasi dana BOS. Salah satu kebijakan yang paling perlu kita pahami adalah satu, Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang disediakan oleh kementerian. Ini yang dimaksud dengan aplikasi ARKAS. Ya, jadi sudah wajib ini. Kedua, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS dilaksanakan paling lambat. Ini penting Bapak Ibu. 1. Tanggal 31 Juli tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 1. Laporan tahap 1 Januari, Februari, Maret, maka laporan realisasi itu harus sudah diupload maksimal di tanggal 31 Juli tahun anggaran. Maka ini masih punya kesempatan, terutama bagi kepala sekolah yang mungkin dimutasi atau mungkin menggantikan yang PLT, segera urus spesimennya. 1. Yang kedua, mohon untuk kepala sekolah yang masih punya tanggung jawab terkait tahap 1, bantu untuk diselesaikan, karena masih tugasnya masih harus tanda tangan kepala sekolah yang lama. Begitu ya? Baik, terima kasih. Yang B, tanggal 31 Oktober tahun anggaran berkenaan untuk penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOS reguler tahap 2. Batas pelaporan untuk tahap 2 di tanggal 31 Oktober. Ini kita belum pencairan ya. Mudah-mudahan sebentar lagi. Oleh karenanya bagi yang belum ngurus spesimen segera diurus. Gitu. Dan selanjutnya untuk yang tanggal 31 Januari itu menjadi dasar untuk kesemuanya atau penyampaian laporan secara keseluruhan penggunaan dana BOS reguler dan dana BOS kinerja yang diterima satuan dalam 1 tahun anggaran. Mohon maaf saya tanya, yang menerima dana BOS kinerja ada 1, 2, 3. Nah, khusus kayaknya sekolah penggerak ini, karena pelaporannya double nambah, mohon juga bisa menyesuaikan.
Begitupun dengan kawan-kawan yang lain. Jadi paling tidak ketika tahun anggaran 2022 selesai, semua beres, semua laporan selesai, gak meninggalkan beban PR. Baru kita memikirkan tahun selanjutnya. Insya Allah nantinya bisa lebih tertib. Dan selanjutnya silahkan dibaca sampai dengan tadi poin untuk pasal 36. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan buka halaman 27. Halaman 27 pasal 40 dan 41. Di situ ada tugas kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Nah, itu tugas kepala sekolah. Silahkan dipelajari. Kemudian halaman 29 pada pasal 42 terkait larangan kepala sekolah dan tim BOS sekolah yang nggak dibolehkan ini. Jangan berani-berani melakukan hal ini, gitu ya. Tolong dipelajari pada pasal 42 itu. Selanjutnya di halaman 30 pada pasal 43 dan 44 terkait dengan hak satuan pendidikan mendapatkan pembinaan dan pengawasan. Ini dari Dinas Pendidikan maupun dari Inspektorat. Oleh karenanya sesungguhnya kegiatan hari ini nih sudah kita minta jauh-jauh hari. Kami berkirim surat ke Dinas Pendidikan dan baru bisa terrealisasi pada hari ini. Ini pun difasilitasi oleh kawan-kawan dari Erlangga. Oleh karenanya kita patut berterima kasih kepada kawan-kawan Erlangga atas terselenggaranya kegiatan ini. Yang terakhir pada halaman 6 sampai 10 pada lampiran salinan lampiran 1 halaman 6 sampai 10 tentang rincian komponen penggunaan dana BOS yang dari 10 komponen tersebut. Ya, silahkan dipelajari Bapak Ibu. Nanti ketika ada sesuatu yang perlu kita bahas lebih lanjut, kita godok lagi, kita bahas lagi di pertemuan K3S selanjutnya. Saya kira itu Bapak Ibu pengantar dari saya. Yang pasti saya sampaikan kembali, Juknis BOS setiap tahun berubah. Di sini sudah langsung kementerian mencoba mengelingkan terkait dengan pembiayaan untuk pengelolaan pendidikan dan ekstrakurikuler. Ada poin di situ pembiayaan untuk proyek. Proyek ini kan salah satu kegiatan kokurikuler di dalam kurikulum Merdeka. Itu boleh dianggarkan. Begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang masih ada pemateri selanjutnya, mohon karena ini dari kita untuk kita kepada pemateri, mohon saling bisa memberikan kontribusinya. Esensinya adalah kawan-kawan kita semua di sini bisa memahami terkait dengan konteks aplikasi ARKAS maupun markas. Ada dua istilah Bapak Ibu nanti antara markas dengan ARKAS. Kalau markas itu manajemen ARKAS, itu wilayahnya ada di Dinas Pendidikan. Nanti mungkin yang akan menyampaikan Pak Farhan ya. Kemudian untuk yang ARKASnya, mohon nanti berkenan Pak Mamat bisa menyampaikan pada perencanaan penganggaran dan penata usahaan. Dan kemungkinan nanti dibantu dilanjutkan untuk pelaporannya sampai ke dalamnya, nanti bisa dibantu oleh Bu Endang. Begitu ya, saling berkontribusi, berkolaborasi, judulnya berkolaborasi kalau sekarang.
Yang penting esensinya kita semua dapat terkait dengan pertemuan pada hari ini. Terima kasih, sekian dari saya. Silakan kepada para pemateri untuk bisa ke depan, dimulai saya kira dari markasnya nanti. Demikian dari saya kembalikan kepada Bu Mani selaku moderator. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.